Tiga. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kristiani Eton. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SDN 31 Mapanjaya. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253099906. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SDN 31 Mapanjaya dengan materi kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun untuk kelas 4 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu dalam pembelajaran ini. Semoga Engkau memberkati kami dari awal sampai akhir pembelajaran. Hanya ini dapat kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita diawali dengan doa pembukaan. Ibu mau bawa kalian dalam bernyanyi. Nyanyinya lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
pentingnya itu yang pertama, mengapa Teresia memiliki prestasi yang gemilang yang akan kalian pelajari di dalam buku pelajaran kelas 4. Yang kedua, mengapa cincin kayu peninggalan ibu itu sangat penting untuk hidup. Yang ketiga, apakah kalian memiliki pengalaman yang sama seperti pengalaman Teresia? Yang berikutnya, bagaimana Allah menunjukkan penyertaannya kepada bangsa Israel? Di pelajaran hari ini tentang pelajaran bab 2, Allah membimbing umat Israel, dengan materi yang akan kita pelajari tentang kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Dari materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika kita belajar pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu tentang bagaimana kalian atau peserta didik dapat menceritakan kembali kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir dan perjalanan mereka di padang gurun. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda penyertaan Allah seperti tiang awan dan tiang api, mana dan air dari batu. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap percaya dan taat kepada Allah seperti bangsa Israel. Dan yang terakhir, tujuan yang ingin kita capai pada pagi hari ini yaitu supaya kalian atau peserta didik dapat menerapkan sikap percaya dan bersyukur kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi, nah tadi kita sudah melihat tentang tujuan pembelajaran. Jadi, dari pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan menggunakan metode pembelajaran dengan PBL. Materinya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Baal Zephon. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ketika Raja Mesir mengetahui bahwa orang Israel telah pergi, Firaun mengejar dengan membawa 600 kereta. Musa berkata kepada mereka, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, terbelahlah air itu. Orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut yang kering. Di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok. Melihat itu, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Allah mengacaukan tentara orang Mesir, membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka." Baik, setelah kita menyaksikan video bersama tadi tentang kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanannya di padang gurun. Bacaan kitab suci. Kalian boleh, siapa yang bawa Alkitab
Bacakan satu ayat yang ketiga. Kejadian kitab Kejadian bab 46 ayat yang ketiga. Ya, ayat ketiga sampai ketiga. Lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Sekarang bab 3 yang di sini bab 34 ayat 21 sampai 22 dilanjutkan dengan Keluaran bab 16 ayat 4. Coba kita sama-sama bacakan yang ayat yang bab 16 ayat yang keempat. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan menunggu tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya aku apakah mereka hidup menurut hukummu atau tidak. Nah, baik. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Setelah itu kita sudah membaca kitab suci yang diambil dari kitab Keluaran tadi ya. Kitab Keluaran semua tadi itu. Kitab Keluaran. Nah, setelah kita melihat video dan membaca kitab suci, Ibu ingin memberikan atau memberi tugas untuk kalian mengerjakan LKPD. Setelah Ibu membagikan LKPD itu, Ibu ingin membagi kelompok untuk kalian. Nanti yang Ibu sebutkan kelompoknya silahkan bergabung. Kalau misalnya kelompok 1 langsung masuk ke kelompok 1. Kelompok 1 di sebelah sana ya. Paham ya? Kelompok satunya 1 Sinta, 2 Pio. Silakan Pio masuk ke kelompok 1. Ya, kelompok 1 di situ ya. Nah, kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 2 Alvarez, kemudian Soma, dan Nadia. Nah, sekarang yang kelompok 3 Alfred, Iren, Adista, Wahyuni. Nah, kalau sudah, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ini. LKPD yang sudah Ibu bagikan ini tadi. Masing-masing kelompok. Sini tulis nama kelompoknya, nama pesertanya, kemudian ini juga. 1 sampai 5. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
apakah nama hari raya untuk mengenang pembebasan bangsa Israel dari Mesir? Ayo, kerjasamanya dalam kelompok itu sangat diperlukan. Siapa yang menjadi notulennya, siapa yang menjadi pematerinya, yang akan menyampaikan atau yang akan membacakannya nanti ke depan. Nanti sama-sama ya, kalian semuanya maju. Sudah selesai? Ini waktunya hanya 15 menit ya. Ya, waktunya hanya 15 menit. Yang belum selesai cepat sedikit dikerjakan. Kitab sucinya boleh dibaca. Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan tunjuk kelompoknya siapa yang duluan. Baik, kami kelompok 2 akan membaca hasil diskusi kami oleh Puan Nadia Putri Sirita, Sekretaris Soma, Moderator Dewan Juri. 1. Mengapa keluarga yang pindah ke Mesir? Karena terjadi kelaparan selama 7 tahun. Apa yang dialami oleh keturunan Yakub setelah Yusuf meninggal dunia? Mereka tinggal di Mesir dan jumlahnya makin banyak. Dan Mesir yang baru tidak mengenal Yusuf dan mereka diperbudak oleh orang Mesir. Siapa yang diutus Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir? Musa. Apa nama yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi tanah kediaman kaum Israel? Tanah Kanaan. Apa tanda yang melambangkan pernyataan Tuhan bagi umat Israel di perjalanan menuju Kanaan dalam bentuk tiang awan dan tiang api? Apakah nama hari raya untuk mengenang pembebasan Israel dari Mesir disebut dengan Pesak atau Paskah? Di kelompok 1, silakan. Kalau kami satu ingin menerbitkan hasil diskusi kami, nama kedua beliau adalah sekretaris yang luka
enggak? Bisa enggak kita belajar dari pengalaman hidup yang sedang kita alami? Pengalaman hidup yang sering kita rasakan itu banyak sekali ya. Ada suka, ada duka seperti yang dialami atau yang dirasakan oleh bangsa Israel tadi. Kemudian bangsa Israel mula-mula juga mereka menetap di Mesir. Kemudian pada zaman Yusuf menjadi perdana menteri Mesir, kemudian Bapak Yakub, ayah Yusuf dan saudara-saudara Yusuf, kemudian mereka pindah ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh siapa tadi? Musa. Nah, dari pembelajaran yang telah kita lakukan, yang telah kita lewati bersama pada hari ini, kita ingin supaya bagaimana cara kita menunjukkan sikap kita kepada Tuhan, sikap percaya kita kepada Tuhan, sikap taat kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Salah satu sikap kita taat kepada Tuhan atau selalu percaya kepada Tuhan saat kita dalam keadaan sulit. Salah satu contohnya dalam keadaan sulit seperti apa misalnya? Kamu terus ingat kalau Tuhan selalu beserta kamu. Sebutkan contohnya, coba. Keadaan sulit seperti apa? Apakah kalau kamu sakit itu ingat tidak sama Tuhan? Ingat. Kalau kamu dalam perjalanan jauh itu ingat tidak sama Tuhan? Ingat. Jadi kita selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak, untuk pelajaran pada pagi hari ini, Ibu kira sudah selesai materinya tentang pelajaran kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu ingin atau kita ingin membuat refleksi bersama dari materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, mampukah saya menceritakan kisah pembebasan bangsa Israel? Benar. Yang kedua, sudah mampukah saya mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam kisah perjalanan bangsa Israel? Benar. Yang ketiga, sudah mampukah saya menunjukkan sikap percaya dan berserah kepada Tuhan? Benar. Dan yang terakhir, sudah mampukah saya mendalami kembali kisah kebebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun secara lisan maupun tulisan, serta menghubungkannya dengan pengalaman hidup sehari-hari? Nah, baik, sudah bisa semua ya, anak-anak semua. Nah, sekarang untuk rencana tindak lanjut yang harus kalian lakukan untuk minggu depan. Ini tugas untuk minggu depan. Kalian diminta untuk berdialog dengan orang tua mengenai kehidupan masyarakat pada zaman sekarang, pada zaman kita sekarang ini. Kemudian